Polemik pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi terhadap perlindungan penyintas. Perlu kita ketahui saat ini kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam dan sudah masuk dalam tahap yang membahayakan, bukan hanya bagi para korban tetapi juga bagi kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Kekerasan seksual sendiri merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh bahkan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis atau fisik seseorang. Tidak hanya itu, kegiatan apapun yang mengandung paksaan adalah sebuah tindakan kekerasan. Dalam upaya memberikan payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan telah mengusulkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sejak 2012. Namun, banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi panjangnya proses pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Maka dari itu, dapat kita analisis dalam 4 unsur berikut ini. Yang pertama adalah complexity of problems. Kasus kekerasan seksual menjadi sulit diungkap dan ditangani karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, sehingga ketika mengalami kekerasan seksual justru dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, penyintas sering diberi stigma bahwa dialah penyebab terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan penyintas ragu atau malu untuk melaporkan kepada instansi terkait maupun orang terdekatnya, terlebih lagi mandeknya proses hukum setelah penyintas rampung melapor. Peraturan terkait tindak pidana kekerasan seksual perlu diperkuat dengan diterbitkannya undang-undang khusus dan komprehensif seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban seperti mendapat keadilan dan pemulihan yang optimal hingga tuntas. Selain itu, berbagai peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual juga harus dipastikan membahas mekanisme pencegahan yang efektif sehingga dapat dihentikan dan tidak terus berulang. Namun, rancangan undang-undang tersebut mengalami banyak kendala dalam proses pengesahannya. Bahkan pada 2020 sempat dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional atau prolegnas, yang hal ini tidak bisa lepas dari perbedaan paham antara anggota DPR dalam melihat kasus kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah information availability. Catatan tahunan Komnas Perempuan menerbitkan bahwa pada 2021 terdapat 338.496 kasus yang ternyata meningkat sebanyak 50% dibanding tahun 2020 silam, di mana pada tahun tersebut terdapat 226.062 kasus. Dalam ranah personal, berdasarkan data 129 lembaga layanan menyebutkan bahwa kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal, yaitu pemerkosaan 597 kasus, disusul kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus, insest 433 kasus, serta pelecehan seksual sebanyak 374 kasus. Fakta mengejutkan lainnya adalah pacar menjadi urutan tertinggi sebagai pelaku kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 953 kasus, kemudian suami sebanyak 656, ayah sebanyak 308, ayah tiri atau angkat 68, dan mantan pacar 67 kasus. Akan tetapi, persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal dan publik ini layaknya menjadi fenomena gunung es, di mana jumlah laporan yang muncul hanya memotret secuil fakta di lapangan. Kasus kekerasan seksual kemudian menjadi sangat urgensi dalam penyelesaiannya, dengan semakin meningkatnya jumlah kasus di tiap tahun, sehingga dapat diperlukan regulasi hukum yang berpihak pada korban. Kemudian yang ketiga adalah ideological environment. Berdasarkan data sebelumnya, banyak kekerasan seksual terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi perempuan. Pelaku kejahatan juga banyak dilakukan oleh orang terdekat korban. Hal tersebut tidak lain terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Peningkatan kasus diakibatkan oleh adanya budaya patriarki yang telah mengakar di kehidupan masyarakat. Patriarki sendiri merupakan sumber dari perilaku bias gender, di mana perilaku tersebut memberikan hak-hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku.
perempuan selalu diberi penempatan sebagai makhluk kelas 2. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut sangat berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan, baik secara fisik maupun psikologis. Ancaman keamanan dan kenyamanan perempuan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika menjadi korban, masyarakat masih menganggap dan memberikan stigma buruk kepada korban. Masyarakat kerap menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang terjadi, seperti penyalahan pakaian korban yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kekerasan seksual yang dialami. Penganggapan masyarakat inilah yang membuat kasus kekerasan tak kunjung usai. Kemudian tidak hanya dalam masyarakat, usaha pemberian regulasi kebijakan oleh pemerintah pun mengalami banyak kendala dalam pemahamannya masing-masing terkait kekerasan seksual. Perjalanan panjang pembahasan rancangan undang-undang menuai banyak kontroversi dari perdebatan di media sosial, dikeluarkan dari Prolegnas 2020, hingga perubahan penghapusan menjadi tindak pidana. Pada tahun 2019, masyarakat juga dihebohkan dengan petisi Maimun Herawati yang menyatakan rancangan undang-undang PKS melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis. Narasi seks bebas dan LGBT digunakan untuk menunda hingga menggagalkan rancangan undang-undang PKS ini. Misinformasi yang berujung kepada penolakan dari kelompok konservatif dan penundaan terus-menerus hingga pembahasan di DPR. Salah satunya adalah fraksi PKS di Panitia Kerja yang menolak karena menilai masih memuat frase seksual konsen atau berhubungan seks yang tidak dilarang meski di luar nikah asal dengan syarat suka sama suka. PKS sendiri menilai hal itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Partai tersebut juga menolak sebelum larangan perzinahan dimasukkan dalam RUU TPKS. Menelisik lebih jauh, Partai PKS juga menganggap pelegalan atas aborsi serta pemaksaan perkawinan pada pasal 17 yang dikhawatirkan berlawanan dengan budaya timur apabila orang tua mengharapkan sang anak untuk memilih pasangan hidup yang baik di mata orang tua. Hal ini tidak berbanding lurus dengan fakta, di mana undang-undang tersebut dengan jelas mencantumkan ketika ada unsur paksaan dan mengedepankan hak asasi manusia untuk menentukan pilihan tanpa ada unsur paksaan. Penolakan ini tidak jauh dari latar belakang partai itu sendiri, di mana PKS merupakan partai politik yang berbasis dari keyakinan tertentu. Namun kembali lagi bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar nilai-nilai keyakinan yang ada. Sebaliknya, undang-undang tersebut sejalan dengan melindungi martabat manusia karena melarang perbuatan yang membawa mudarat atau kerugian. Kemudian yang keempat adalah Majority Decision Maker. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki 11 komisi yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Masing-masing komisi memiliki tugas dalam pembentukan undang-undang dalam mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Kemudian ada Komisi 3 DPR sendiri yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Selanjutnya ada Komisi 8 dengan ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kemudian tidak hanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR juga bekerja sama dengan lembaga negara yang independen, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sendiri dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan maupun internasional. Oleh karena itu, sebagai perwujudan dari penanganan kekerasan seksual, Komnas Perempuan mengusulkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan bekerja sama dengan berbagai mitra di Komisi 3 dan 8 DPR Republik Indonesia.
Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kerjasama yang masif ini, pemerintah dengan seksama memperhatikan keadaan sosial yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan kekerasan seksual, berbagai data dari tahun ke tahun, serta sikap masyarakat dan pandangan terhadap penyintas. Meskipun dalam pengesahannya sendiri terdapat berbagai problematika, tidak menutup kemungkinan hingga akhirnya dapat disahkan menjadi undang-undang yang berorientasi kepada penyintas dan sebagai dasar perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual melapor, dilindungi, dan mendapat keadilan. Undang-undang ini sendiri juga menekankan pada hak penyintas untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan layanan pemulihan. Dengan mengambil perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan, korban dapat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya tanpa khawatir dipersalahkan.